Bab 429, Reuni Sahabat. Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada kami? Kamu sudah membuat kami menunggu di sini begitu lama untuk hal yang tidak jelas. Oke, kami segera ke sana. Nora berbicara sebentar lalu segera menutup teleponnya. Setelah itu, dia menatap Sean dengan perasaan campur aduk. Nora, ada apa? Lynette melangkah maju dan bertanya pada Nora. Rex sudah sampai rumah. Dia ingin kita datang. Nora sedikit keluh, tapi dia tetap mengatakan yang sebenarnya. Sialan! Sean benar. Lynette sedikit terkejut lalu bertanya dengan sedikit heran. Kebetulan saja. Ayo, kita segera ke sana. Nora melambaikan tangannya lalu mendesak Lynette. Oke. Lynette mengangguk dan siap untuk pergi bersama Nora. Sean, kenapa kamu tidak pergi membeli sesuatu untuk kami? Ada toko makanan ringan khusus di Jalan Dragon di kota Riverfall. Rex paling suka makan kudapan yang dijual di sana. Maukah kamu pergi dan membeli beberapa untuk kami? Nora maju 2 langkah lalu berbicara pada Sean. Baiklah, aku akan meminta Thomas yang membelikannya untuk kalian. Sean mengangguk dan langsung setuju. Kamu saja. Aku ingin kamu yang membelikannya. Setelah selesai berbelanja, aku akan mengirimkan alamatnya dan kamu bisa menyusul. Nora terbatuk ringan dan menghindari tatapannya saat berbicara. Begitu juga tidak apa-apa. Lynette melirik Nora dan akhirnya menghormati ide Nora. Mereka kemudian berpisah. Nora dan Lynette naik taksi dan bergegas ke rumah Regina. Sementara itu, Sean menyuruh Thomas mengantarnya ke toko yang disebutkan Nora. Nora, mengapa kamu harus menyuruh Sean pergi? Kamu takut Sean tertarik pada Regina? Lynette terkekeh dan sengaja menggoda Nora. Tidak, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Nora tersipu dan buru-buru menjelaskan. Jangan khawatir. Dengan kepribadian seperti itu, Rex dia tidak akan jatuh cinta pada orang seperti Sean. Hanya orang bodoh sepertimu yang akan melakukannya. Lynette melambaikan tangannya dan tertawa, tidak berbicara apa-apa lagi. Di rumah Regina, di kota Riverfall. Ketika Nora dan Lynette datang, Regina sudah menunggu dengan penuh harap di depan pintu. Usia Regina tidak berbeda jauh dengan Nora. Saat ini, Rex mengenakan pakaian hitam ketat dan tampak heroik. Rambut Rex pendek, kulitnya kecoklatan dan tanpa celah. Regina ternyata sama cantiknya dengan Nora. Rex! Nora dan Lynette keluar dari mobil dan sekilas melihat Regina yang sudah menunggu mereka. Akhirnya kalian datang. Ayo, masuk! Regina tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya ketika melihat Nora dan Lynette. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rex membawa keduanya langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, 3 gadis yang sangat cantik itu mengobrol dengan akrab, bahkan berpegangan tangan. Dari kuliah hingga sekarang, selalu mereka bertigalah yang paling akrab. Setelah sedikit berbasa-basi, Nora menatap Regina dengan sedikit menggerutu. Ada apa denganmu? Kamu meminta kami untuk menemuimu di bandara, tapi kamu akhirnya pulang sendiri ke rumah tanpa memberitahu kami. Nomormu juga sudah menjadi nomor kosong. Nora mengulurkan tangan dan menampar Regina dengan sengaja mengerutkan kening dan mengomel. Aku memang salah untuk urusan ini. Ada masalah rumit yang harus aku pertanggungjawabkan di barat laut, jadi sangat sulit untuk pulang dari sana. Sebelum aku pulang, nomor ponsel dan segala sesuatu yang digunakan di sana harus diserahkan sebagaimana adanya. Termasuk pengawalan ke rumahku begitu turun dari pesawat,
untuk memastikan aku aman dan sehat dalam perjalanan ini. Aku harus menghindari terlalu banyak kontak dengan orang lain selama perjalanan. Regina menggeleng sebelum menjelaskan dengan lembut pada keduanya. Baiklah, cukup tentangku. Aku memikirkanmu dalam perjalanan pulang. Kamu harus putus dengan tunanganmu. Sekarang aku sudah kembali, aku harus menjagamu. Regina melambaikan tangannya dan berbicara dengan nada bicara yang mendominasi. Nora dan Lynette juga sudah terbiasa dengan kepribadian Regina. Sewaktu sekolah dulu, Regina seperti seorang pria melindungi Nora dan Lynette. Reg, kami seharusnya menjemputmu bersama Sean, tapi aku telah mengatakan kepadanya untuk pergi sebentar, hanya untuk memberitahu kamu tentang dia sebelumnya. Kamu tidak boleh mengatakan hal buruk tentangnya. Nora mengepalkan tangan dan menatap Regina dengan serius. Apa maksudmu? Regina sedikit terkejut dan mengerutkan kening pada Nora. Bukankah kamu bilang kalau kamu tidak serius dengannya? Dan karena dia, kamu sangat menderita dalam 2 tahun terakhir? Regina merasa Nora sekarang entah mengapa terlihat kacau. Bab 430. Apa kamu mengenal Sean? Aku tidak tahu, tapi aku tidak ingin dia meninggalkan keluarga Perkins sekarang. Menurutku keberadaannya cukup menyenangkan. Karena itu, aku ingin menjelaskan kepadamu tentang perasaanku terlebih dahulu agar kamu tidak akan mengecamnya. Lama Nora ragu-ragu, tapi dia masih mengangkat kepalanya. Untuk menatap Regina. Kamu terlalu baik. Aku pasti akan berbicara tentangmu dengannya. Aku juga akan mengurus urusan Lynette. Dulu aku yang membelamu di sekolah dan aku masih akan membelamu sekarang. Jadi biarkan dia bertemu denganku. Regina mengayunkan tangannya, mengibaskan rambut pendeknya, dan berkata dengan nada yang mendominasi. Regina lebih terlihat seperti seorang pria. Tidak! Jika kamu akan mengecamnya, aku tidak akan membiarkannya datang ke sini. Nora duduk tegak dan menatap Regina dengan wajah datar. Nora, kamu tidak terlalu menyukai pria ini, kan? Dia bodoh dan cacat. Bagaimana kamu bisa menyukainya? Apa kamu benar-benar siap untuk menghabiskan sisa hidupmu menikah dengan pria seperti itu? Aku sama sekali tidak setuju. Alis Regina bertaut saat dia berbicara dengan nada yang mendominasi. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin melepaskannya. Aku belum memikirkan hal ini. Jadi sebaiknya kita membahas masalah ini lain kali saja. Nora terdiam beberapa saat, tapi dia tetap menggeleng dan berkata seperti itu. Regina dan Lynette saling memandang dengan terkejut. Mereka merasa Nora mungkin benar-benar mulai menyukai Sean sekarang. Oke, aku berjanji tidak akan mengusirnya. Tapi aku harus bertemu dengannya 1 kali saja. Ujar Regina sambil menatap Nora setelah terdiam sejenak. Nora tidak bisa lagi menolak Regina, jadi dia mengangguk perlahan. Oke, aku akan memberitahu Sean lokasi kita. Nora segera mengeluarkan ponselnya dan sudah siap untuk mengirim alamatnya pada Sean. Tunggu sebentar. Siapa? Regina sedikit terkejut dan mengerutkan kening pada Nora. Sean Lane. Tunanganku. Ada apa? Tanya Nora santai sambil mengirimkan alamatnya. Dalam 2 tahun terakhir, Nora jarang memberitahu Regina tentang Sean dan tidak pernah menyebutkan nama Sean pada Regina. Selain itu, Regina tidak tertarik untuk mencari tahu siapa nama Sean. Karena itu, baru kali ini Regina mendengar nama Sean. Sean Lane. Regina bergumam dalam benaknya dan alisnya kembali bertaut.
Dia merasa nama itu terdengar agak familiar karena dia merasa pernah mendengar nama Sean. Regina akan selalu lebih memperhatikan orang-orang dengan nama belakang lain. Itu karena Sean hebat yang Regina kenal saat itu juga punya nama belakang lain. Namun, Regina tidak tahu siapa nama depan Sean. Ada banyak tentara hebat di Angkatan Darat di Barat Laut, tapi Sean adalah yang paling hebat. Karena itu, semua orang tahu nama belakang Sean dan tidak ada yang berani memanggil dengan nama depannya. Bahkan tidak ada yang punya nyali untuk melakukan itu meskipun sedang tidak di depan umum. Setiap kali ada yang menyebutkan namanya, baik di depan umum atau tidak, mereka akan dengan hormat memanggil Sean sebagai Jenderal Lane. Yang terpenting, identitasnya memang sengaja dirahasiakan karena status Sean yang tinggi. Jika tidak, musuh-musuh kejam itu kemungkinan akan menyelidiki keluarga Sean dan menahan mereka untuk meminta tebusan. Karena itu, bahkan seseorang seperti Regina yang bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen pun tidak tahu siapa nama depan Sean. Reg, apa mungkin kamu mengenal Sean? Kebetulan Sean dulu juga tentara. Dia bahkan berkata kamu mungkin mengenalnya. Nora tersenyum dan menatap Regina setelah mengirim lokasinya pada Sean. Dia juga seorang tentara. Regina terpaku mendengarnya. Namun kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mengenal Sean Lane dan belum pernah mendengar tentangnya." Nora tidak terkejut sedikit pun dan langsung mengangguk. Sementara itu, Regina merenung selama beberapa detik dan berkata dengan lembut, "Aku tidak menyangka dia seorang tentara. Sebenarnya, meski tentara yang kamu kencani bukanlah Sean, aku tentu tidak akan menghalangimu karena sebagian besar tentara sangat bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Tapi ini tentangmu, Nora. Jadi, aku tetap tidak menyarankan kamu berkencan dengannya. Aku hanya akan memprioritaskan kamu dan Lynette. Jadi tolong bersabarlah dengan keegoisanku. Dan kurasa keluarga Perkins juga tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang cacat." Dengan kata-kata itu, Regina semacam membuat analisis komprehensif tentang situasi Nora, dan Lynette mengangguk setuju. "Jangan bicarakan itu. Aku tidak ingin membicarakannya sekarang." Nora mengerutkan bibir, tetap menggelengkan kepala. "Tidak, Nora, kamu tidak bisa lepas dari kenyataan. Dulu kamu suka melarikan diri dari kenyataan dan sekarang kamu masih seperti itu. Masalah itu ada untuk langsung diselesaikan, bukan dihindari." Regina menatap Nora dengan sikap tegas. Regina ingin membuat keputusan untuk Nora. Bab 431, kedatangan yang mengejutkan. "Tidak, Reg, kamu tidak tahu. Dia bukannya tidak berguna. Kualitas diri dan komitmen yang dia miliki benar-benar membuatku merasa dia orang yang istimewa." Nora sangat serius, memikirkan semua tentang Sean untuk beberapa saat. Apa yang istimewa darinya? Semua pria di dunia ini sama saja. Kecuali dia, tentu saja. Regina menambahkan dengan muka masam. "Baiklah, Reg, berhenti mengecam Nora. Aku benar-benar ingin tahu tipe pria seperti apa yang bisa menaklukkanmu." Lynette bergegas mengubah topik pembicaraan saat melihat Nora sedikit tersipu. Saat mendengarnya, Regina yang tadinya tegas ternyata menjadi tersipu malu. Matanya tiba-tiba dipenuhi dengan kerinduan dan kelembutan. Seperti seorang gadis murung, Regina tidak bisa berhenti memikirkan orang yang dicintainya. Pria macam apa dia? Aku pikir dia bukan orang biasa, tapi ternyata dia seorang dewa. Dia adalah dewa perang di hati semua orang. Regina perlahan duduk tegak, dan tak lama kemudian langsung berdiri tegak. Seakan-akan hanya itulah cara mengungkapkan rasa kagum pada pria yang sedang dibicarakannya. Dia mendaftar bergabung di Angkatan Darat saat remaja dan menunjukkan sihir kemiliterannya.
Dia berhasil mencapai puncak dan dengan penahbisan berturut-turut. Dia adalah Jenderal Bintang 3 saat aku masuk ke tentaraan. Hanya dalam waktu 2 tahun, dia sudah naik pangkat 6 kali berturut-turut, dan saat ini dia berpangkat Jenderal terhebat Bintang 9. Penghargaan dan kenaikan pangkat secepat itu belum pernah ada sebelumnya sepanjang sejarah Draconia. Dia adalah legenda. Regina berbicara dengan kekaguman dan cinta di matanya. Nora dan Lynette pun mendengarkan dengan saksama. Meskipun mereka tidak paham persoalan rumit di militer, mereka bisa membayangkan betapa hebatnya orang itu hanya berdasarkan gambaran Regina ini. Pantas saja pria itu benar-benar menaklukkan Regina yang tegas ini. Apa kalian tahu? Dia telah resmi berada di militer selama 8 tahun. Dia dipromosikan dari anggota baru menjadi jenderal terhebat Bintang 9 dalam kurun waktu 8 tahun. Dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah kalah bertempur. Bahkan pertempuran terakhirnya sebelum dia menghilang bukanlah sebuah kegagalan. Dalam pertempuran terakhirnya, dia melenyapkan semua musuh sebelum dia pingsan karena kelelahan. Dia belum pernah sekalipun dikalahkan. Regina berdiri tegak sambil menjelaskan dengan penuh kekaguman. Dan bagaimana dia bisa menghilang? Nora terdiam sejenak, lalu bertanya. Barangkali ada yang iri dengan bakatnya. Regina terdiam lama sebelum menggelengkan kepalanya perlahan. Hal-hal itulah yang tidak ingin aku ceritakan terlalu banyak. Kabar yang aku dapatkan adalah Jenderal Lane terjatuh karena kelelahan dalam pertempuran terakhirnya dan dibawa pergi untuk pemulihan diri dari luka-lukanya. Yang lain mengatakan bahwa dia gugur dalam tugas. Tapi tak satu pun dari kami yang percaya. Kami semakin yakin untuk saat ini dia hanya sedang menarik diri. Ketika mengatakan itu, Regina terisak dan air matanya menetes. Nora dan Lynette saling memandang dengan terkejut. Selama bertahun-tahun mereka mengenal Regina, mereka belum pernah melihatnya meneteskan air mata. Regina tidak pernah menangis karena kepribadiannya itu. Tapi sekarang, hanya dengan bercerita tentang orang itu, mata Regina memerah dan dia gemetar. Jelas pria itu sangat penting bagi Regina. Reg, jangan sedih. Dia pasti baru pulih dari luka-lukanya di suatu tempat. Ketika dia telah sembuh, dia akan kembali. Nora dan Lynette berdiri dan mengulurkan tangan untuk menepuk-nepuk punggung Regina, menghiburnya dengan lembut. Aku pun yakin itulah yang akan terjadi, karena sama sekali tidak ada orang di dunia ini yang bisa menjatuhkannya. Namun, sudah 2 tahun sejak kejadian itu, dan sekarang Northland dalam keadaan darurat dengan kekalahan beruntun. Dia tidak akan duduk diam jika dia mengetahuinya. Dulu dia sangat mencintai Draconia. Dia sangat menghargai kehidupan setiap prajurit. Jika dia benar-benar masih hidup, bagaimana bisa dia tidak muncul? Regina menegaskan bahwa dia percaya Sean masih hidup. Namun kenyataannya, 2 tahun telah berlalu dan sedikit demi sedikit Regina kehilangan harapan. Napas panjang. Namun kenyataannya, 2 tahun telah berlalu dan sedikit demi sedikit Regina kehilangan harapan. Terkadang Regina bertanya-tanya apakah pria yang paling hebat itu benar-benar telah meninggalkan dunia ini atau masih hidup. Jika dia masih hidup, bagaimana bisa dia tahan melihat negara yang dibeli dengan darah dan nyawa prajurit yang tak terhitung jumlahnya itu direnggut oleh musuh? Bagaimana dia bisa tahan melihat rekan-rekannya gugur satu demi satu di medan perang dan jenazah mereka dibungkus kulit kuda? Reg, jangan sedih. Nora meraih tangan Regina dan menghela napas panjang. Sementara itu, Regina menggelengkan kepala lalu melihat ke seberang gerbang ke arah ruang tamu. Aku mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupku. Regina mengertakkan gigi saat air mata mengalir perlahan dari sudut matanya. Pada saat inilah, gerbang ruang tamu perlahan terbuka dan seorang pemuda di atas kursi roda perlahan memasuki rumah. Dan pada saat itu juga,
suara Regina terhenti dan matanya perlahan membelalak. Saat itu, Regina mematung dan tidak bisa berpikir jernih. Apa yang dia lihat? Wajah yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Nora? Regina berteriak dengan suara bergetar. Ada apa? Nora dan Lynette belum menyadari kedatangan Sean. Cubit aku! Cepat cubit aku! Regina berteriak sambil menatap ke depan. Bab 432, bukan mimpi. Mencubitmu? Nora sedikit terkejut. Ya! Cubit aku! Mata Regina membelalak dan dia merasa seperti sedang bermimpi. Siapa yang dia lihat? Dia melihat pria yang perkasa di angkatan darat di barat laut dan yang tak terkalahkan di semua pertempuran. Pria yang paling hebat di Draconia. Dulu, pria itu memimpin prajurit-prajuritnya untuk menjaga perbatasan. Dinasti klan utara dan selatan dikalahnya seorang diri. Dia seperti perintang terbesar yang menakuti semua musuh. Dominasinya, keberanian yang luar biasa, keunggulan dalam peperangan, strategi-strateginya yang cerdas. Masa lalu dengan semua kemuliaannya melintas dengan indah di benak Regina. Regina mengingatnya dengan sangat jelas hingga saat ini. Dalam pertempuran 2 tahun lalu itu, Sean berada di podium yang tinggi untuk melakukan apel sebelum bertempur. Dia berdiri sendirian di podium tinggi, mengenakan jas untuk jenderal terhebat dan menggenggam pedang penjaga. Di bawah panggung, berdiri 1 juta orang, semua mendongak menatap Sean. Aura berkuasa yang angkuh, yang memuncaki langit itu membekas dalam di hati Regina. Regina diam-diam mengeluarkan ponselnya dan memotret Sean dari samping dengan risiko kepalanya dipenggal. Itu pertama kalinya dia mengumpulkan cukup keberanian untuk memotret Sean. Dan itu juga yang terakhir kalinya. Dalam pertempuran itu, Sean memimpin para jenderalnya, melakukan perjalanan sejauh ribuan mil dan menaklukkan banyak musuh dan tanah yang hilang. Dalam pertempuran itu, Sean membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan membunuh 10 komandan musuh di tempat. Itu adalah pertempuran yang istimewa. Dalam pertempuran itu, Sean benar-benar pantas menjadi pejuang nasional dan dewa perang yang tak terkalahkan. Hanya saja setelah pertempuran itu, Sean benar-benar menghilang seolah dia lenyap dari dunia ini. Regina sudah berkali-kali berfantasi tentang adegan di mana Sean kembali bergabung. Tapi Regina tidak menduga bisa bertemu dengan Sean lagi. Ketika dia sudah tidak lagi bisa bertahan dan dengan demikian kembali ke kota Riverfall. Namun disinilah dia bertemu Sean. Dia tidak mungkin salah. Sosok Sean sudah sangat membekas di pikiran dan hatinya. Tidak peduli bagaimana berubahnya penampilan Sean, Regina akan langsung bisa mengenalinya. Regina menarik tangannya dan mencubit pahanya dengan keras. Aduh! Sakit. Ini bukan mimpi. Dia benar-benar melihat Sean di kota Riverfall. Nora dan Lynette pun mengikuti pandangan Regina dan melihat ke pintu ruang tamu. Sean! Kamu sampai secepat ini! Nora mematung saat melihat Sean, lalu dia buru-buru menyambutnya untuk masuk. Di sisi lain, Sean tersenyum pada Nora lalu melirik Regina. Wash! Regina bereaksi dan buru-buru menundukkan kepalanya, sama sekali tidak berani menatap mata Sean. Menatap dan menilai Sean dengan pangkatnya adalah sebuah dosa. Karena itu, Regina tidak berani menatap Sean terlalu lama. Sean, ini sahabatku, tapi dia agak pemarah. Di sisi lain, dia juga sangat suka berterus terang, jadi jangan diambil hati jika dia menyinggungmu nanti. Nora menghampiri Sean dan berbicara dengan lembut, menyiapkan mental Sean terlebih dulu. Regina baru saja mengatakan dia tidak akan pernah mengizinkan Nora menikah dengan pria tidak berguna seperti dia.
Karena itu, Nora kini sangat khawatir Regina akan mengatakan sesuatu yang buruk pada Sean. Aku tahu. Ayo. Sean melambaikan tangannya, tidak terlalu peduli. Sean melihat reaksi Regina. Regina pasti mengenali Sean. Sean tidak percaya Regina akan berani mengatakan hal buruk padanya, meski sekarang dia telah menjadi pria cacat. Regina, izinkan aku memperkenalkan padamu. Ini Sean Lane. Sean, ini Regina. Lynette dan Regina adalah sahabatku ketika kami masih bersekolah. Nora mendorong Sean ke ruang tamu, sementara Thomas menunggu di luar. Halo. Sean menatap Regina dan menyapanya. Halo. Regina tiba-tiba mendongak lalu buru-buru menundukkan kepalanya lagi sambil menyapa Sean. Reaksi Regina membuat Nora dan Lynette terdiam. Mengapa mereka merasa seolah-olah Regina takut pada Sean? Dengan karakter tegas Regina, dia tidak akan pernah takut pada siapapun. Reg, meskipun Sean memang gagah, kamu tidak mungkin tertarik padanya. Lynette berbisik ke telinga Regina, membuat lelucon. Omong kosong! Regina seketika mengerutkan kening, menutupi rasa malunya dengan tatapan marah. Nora menatap Regina lalu menatap Sean. Nora kemudian mengangguk sambil berpikir. Regina, Sean dulu di kemiliteran. Apa kamu benar-benar mengenalnya? Nora menatap Regina dan dengan curiga bertanya. Aku tahu. Sean baru ingin berbicara, tapi Regina langsung menyela. Bab 433, dirundung oleh yang lemah. Aku tidak mengenalnya. Regina menatap Nora dan berbicara dengan serius. Reaksi Regina luar biasa, sepertinya dia takut Nora tidak akan mempercayainya. Apa-apaan ini? Kenapa kamu berlebihan? Lynette sedikit keluh dan tidak tahan untuk bergumam. Itu sudah pasti. Aku selalu melakukan sesuatu dengan hati-hati, jadi tidak setiap orang bisa kenal denganku. Baiklah, Nona. Kamu dan Nora keluar lebih dulu, dan aku akan bicara berdua dengannya. Regina menarik napas dalam-dalam lalu perlahan-lahan duduk. Reg, baru saja ku bilang, aku telah mengambil keputusan, jadi maukah kamu tidak ikut campur dalam masalah ini? Nora tidak berdaya. Dia berpikir Regina akan membuat Sean meninggalkan Nora. Ya, Reg. Kita jangan ganggu Nora dan Sean. Lynette melirik Nora dan berbicara mewakili Nora juga. Melalui periode kontak ini, kesan Lynette terhadap Sean cukup baik. Apalagi waktu itu di klub malam Ocean, Henry dan yang lainnya semua pengecut. Namun, Sean tetap bertahan dan membiarkan mereka pergi lebih dulu. Itulah yang mengubah kesan Lynette terhadap Sean. Kalian adalah sahabatku. Aku peduli tentang segala sesuatu tentang kalian. Karena kalian ingin agar aku tidak menghalangi kalian, kita jangan berteman lagi. Regina berbicara dengan nada dingin sambil duduk di kursinya. Kamu! Nora dan Lynette sudah terbiasa dengan dominasi Regina. Namun pada saat itu, Nora dan Lynette tetap kesal ketika mendengar apa yang dikatakan Regina. Tidak apa-apa. Aku akan berbicara dengannya. Sean tersenyum sambil menatap Nora, tidak terlalu peduli. Oh, oke. Nora terdiam selama beberapa detik, tapi akhirnya dia mengangguk. Kemudian, Nora menatap Regina dan berkata, Reg, aku juga berharap kamu tidak mengatakan apapun yang tidak seharusnya kamu katakan. Jika tidak, aku pun akan marah. Setelah Nora selesai bicara, dia pergi bersama Lynette. Tutup pintunya. Regina kembali bicara.
Nora dan Lynette saling pandang lalu menggelengkan kepala saat mereka menutup pintu ruangan itu. Regina duduk di kursinya dan mendengarkan langkah kaki Nora dan Lynette dengan saksama. Setelah yakin keduanya sudah jauh, Regina langsung mendongak dan menatap Sean. Wash! Detik berikutnya, Regina langsung bangkit dan melangkah, datang ke sisi Sean dan bersimpu dengan satu lutut. Lalu, Regina membungkuk pada Sean. Jenderal Lin, saya Regina Achard. Sebuah kehormatan bisa bertemu langsung dengan Anda. Regina menunduk menatap lantai. Matanya merah saat menyapa Sean. Berdirilah. Aku hanya Sean Lane sekarang. Sean melambaikan tangannya, dan entah kenapa perasaannya campur aduk. Awalnya, dia mengira dia telah melepaskan semua masa lalu yang terjadi dulu di barat laut. Namun, dengan melihat orang-orang ini lagi di antara angkatan darat di barat laut, dia menyadari dia tidak pernah lepas dari masa lalu. Jenderal Lin, saya tidak berani mempersamakan diri saya dengan Anda karena saya tidak ingin ada yang tahu siapa Anda. Pasti ada hal lain yang terjadi di barat laut saat itu. Regina perlahan mengangkat kepalanya dan menjelaskan pada Sean. Berdirilah dulu. Sean mengangguk lembut. Tentang kejadian dulu itu, Sean lebih tahu daripada Regina. Kemungkinan besar, Odom juga mencari Sean. Karenanya, sangat wajar jika Regina tidak berani mempersamakan dirinya dengan Sean. Perlahan Regina mengangkat kepalanya dan menatap kedua kaki Sean. Jenderal Lin, kaki Anda! Mata Regina terbelalak tidak percaya. Sejak Sean memasuki pintu tadi, dia telah memperhatikan Sean duduk di kursi roda. Hanya saja dia sulit menerima kenyataan itu. Aku tidak bisa berdiri untuk saat ini. Aku telah cacat selama 2 tahun. Sean tersenyum lembut seolah tidak terlalu peduli pada keadaannya. Mata Regina memerah seketika. Segera sesudahnya, air mata mengalir di pipinya. Regina jarang sekali meneteskan air mata. Namun, di depan Sean, dia sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Hanya dia yang tahu bahwa kaki Sean ini telah melakukan perjalanan ke tempat yang tak terhitung jumlahnya di selatan dan utara barat laut. Kaki ini, yang menopang tubuh Sean, sudah melakukan perjalanan lebih dari 16.000 kilometer dan menaklukkan banyak negeri yang hilang. Seberapa penting sepasang kaki bagi seorang prajurit? Seberapa penting kaki bagi seorang jenderal yang memimpin jutaan pejuang? Regina tak kuasa menahan air mata memikirkan hal itu. Dia dengan penuh kasih mengingat betapa mendominasi dan berkuasanya Sean, yang duduk di antara tentara lain dan pernah menjadi jenderal terhebat bintang 9 bintang. Pada masa itu, Sean memiliki jutaan pasukan dan bisa menghancurkan sebuah klan hanya dengan satu perintah. Dimanapun dia lewat, tanah-tanah yang hilang ditaklukkan dan musuh gemetar ketakutan. Dia memenangkan serangkaian pertempuran, memberi serangkaian kontribusi, telah bergabung di Angkatan Darat selama hampir 10 tahun, dan telah membuat satu pencapaian besar. Dia adalah pejuang nasional dan keberuntungan terbesar bagi Draconia. Dia juga adalah pejuang nasional yang tak tertandingi dan seorang jenderal yang legendaris. Dengan keberadaannya, Draconia damai, dan warganya hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Tapi sekarang, mantan jenderal legendaris itu menjadi cacat, merana di atas kursi roda. Perbedaan yang mencolok tentu sangat memilukan bagi siapapun, tidak peduli siapa orangnya.